Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibri Putra Karmawan dari kelas Paralel 2, Matkul Pendidikan Jasmani Adaptif, dosen pengampu Profesor Dr. Didi Nabidin MSI dari Universitas Muhammadiyah Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan materi pendidikan jasmani adaptif yang terdiri dari 7 materi. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan penglihatan mulai dari penglihatan yang terbatas atau low vision sehingga tidak dapat melihat sama sekali. Penyebab tunanetra yang pertama, faktor keturunan, kecelakaan yang merusak mata, lalu infeksi atau penyakit mata, kekurangan vitamin A, dan gangguan saat dalam kandungan. Cara mengajar anak tunanetra, menggunakan instruksi suara yang jelas, memberikan contoh dengan sentuhan, lalu mengenalkan lingkungan belajar terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, lalu dampingi saat melakukan aktivitas. Selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu adalah gangguan pendengaran sebagian atau seluruhnya sehingga kesulitan menerima informasi melalui suara. Penyebabnya memiliki faktor genetik. Infeksi telinga, lalu demam tinggi saat bayi. Selanjutnya paparan suara keras. Dan yang terakhir, kecelakaan. Cara mengajarnya, tatap wajah siswa saat berbicara. Lalu menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Perbanyak media, media visual, bisa melalui gambar atau video. Selanjutnya memberikan instruksi tertulis. Dan yang terakhir, pastikan siswa memahami sebelum memulai kegiatan. Yang ketiga, tunawicara. Tunawicara adalah gangguan dalam mengucapkan kata-kata sehingga komunikasi verbal menjadi sulit. Penyebabnya memiliki gangguan saraf berbicara, kelainan pada lidah atau mulut. Selanjutnya, gangguan pendengaran. Ada cedera otak dan yang terakhir faktor perkembangan. Cara mengajar anak tunawicara adalah yang pertama, jangan memaksa bicara karena anak tunawicara sulit mengucapkan kata-kata atau komunikasi. Lalu berikan waktu lebih lama untuk menjawab. Selanjutnya berikan apresiasi atas setiap usaha berkomunikasi anak siswa tersebut. Selanjutnya ada tunagrahita. Kondisi keterbatasan kemampuan intelektual yang memengaruhi belajar berpikir dan kemampuan beradaptasi anak. Penyebabnya memiliki kelainan kromosom atau Down syndrome. Selanjutnya ada gangguan saat kehamilan, kekurangan oksigen saat lahir, cedera otak, dan terakhir infeksi. Cara mengajar anak tunagrahita, yang pertama menggunakan bahasa yang sederhana. Selanjutnya ajarkan langkah demi langkah atau step by step. Ulangi materi secara berkala. Gunakan benda atau permainan. Yang terakhir berikan pujian atas setiap kemajuan anak tersebut. Selanjutnya ada tunadaksa. Tunadaksa yaitu gangguan pada anggota tubuh atau sistem gerak sehingga aktivitas fisik menjadi terbatas. Motorika kurang lah. Penyebabnya cerebral palsy. Selanjutnya ada polio. Yang ketiga cedera tulang atau saraf. Yang keempat amputasi. Dan yang terakhir kelainan atau bawaan dari lahir. Cara mengajar anak tunadaksa yang pertama menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan siswa. Selanjutnya menggunakan alat bantu bila diperlukan. Yang ketiga fokus pada kemampuan bukan keterbatasan siswa. Yang keempat berikan waktu lebih lama dan yang terakhir ciptakan lingkungan yang aman. Selanjutnya ada tunalaras. Tunalaras adalah gangguan emosi dan perilaku yang menyebabkan kesulitan mengendalikan diri serta berinteraksi dengan lingkungan. Faktor penyebab yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua trauma psikologis, yang ketiga lingkungan sosial, yang keempat gangguan neurologis, dan yang terakhir pengalaman kekerasan. Cara mengajar anak tunalaras yang pertama, bangun hubungan yang erat, yang hangat. Yang kedua, terapkan aturan yang konsisten. Yang ketiga, berikan penguatan positif. Yang keempat, hindari hukuman berlebihan, dan yang terakhir, libatkan orang tua dan guru atau BK. Dan ini ada autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi komunikasi, interaksi sosial, serta munculnya perilaku atau minat yang berulang. Penyebabnya memiliki faktor genetik. Yang kedua, perkembangan otak yang berbeda. Yang ketiga, faktor biologi saat kehamilan. Yang terakhir, kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Cara mengajarnya yang pertama,
gunakan jadwal yang teratur. Yang kedua, memberikan instruksi singkat dan jelas. Ketiga, kurangi gangguan dan kurangi gangguan dari lingkungan belajar. Yang keempat, menggunakan media visual. Yang terakhir, berikan waktu untuk beradaptasi anak tersebut. Sekian itu saja paparan materi yang telah saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.